Halo, selamat malam semuanya. Sudah lama saya tidak live. Saya mencoba untuk live kembali malam ini. Sudah lama juga saya tidak aktif ya di Facebook maupun di medsos yang lain. Malam ini saya coba untuk menyempatkan diri. Saya ingin berbagi pengalaman ya. Berbagi pengalaman mengenai dengan yang bersangkutan dengan kesehatan. Kali ini saya tidak berbicara mengenai konsumsi kesehatan, tetapi saya berbicara tentang bagaimana untuk menyupport kesehatan kita dan bagaimana kita mempelajari apa yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, malam ini saya akan berbicara mengenai kalung kesehatan. Saya yakin banyak yang sudah tahu tentang kalung kesehatan, tapi belum banyak yang tahu apa itu kalung kesehatan, manfaatnya, dan juga cara pilih yang tepatnya. Saya yakin belum semua orang tahu. Kebanyakan pasti taunya hanya karena dari para marketing atau teman-teman yang menawarkan bahwa ini bagus, itu bagus, ya kan? Rata-rata seperti itu. Tapi apakah teman-teman tahu bagaimana memilih atau cara memilih yang tepat supaya nggak dibohongin, atau kita memilih benar-benar kalung yang mempunyai energi kesehatan buat kita? Nah, cara pilihnya seperti apa? Nanti saya akan men-sharingkan itu semua sambil saya menunggu penonton yang lebih banyak lagi. Sekarang baru ada 9 orang. Mungkin teman-teman bisa bantu share supaya akan lebih banyak lagi yang tahu bagaimana cara memilih kalung-kalung kesehatan yang benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan uang yang kita keluarkan. Jangan sampai kita beli kucing di dalam karung, jadi kita nggak tahu ya, sesuai dengan uang yang kita keluarkan, tapi hasilnya harus sesuai buat yang kita juga. Jangan sampai kita mengeluarkan uang tetapi barang yang kita beli hanya kelihatan menarik tetapi isinya tidak ada, atau nggak sesuai dengan isinya lah ya. Kebanyakan seperti itu, apalagi di Indonesia. Nah, oke. Berbicara dengan kalung kesehatan, gelang kesehatan, atau apapun itulah ya yang berkaitan dengan kesehatan yang ditawarkan untuk diri kita, tentu saja bukan yang untuk dikonsumsi, tetapi yang bisa kita pakai, baik itu berupa gelang, kalung, cincin, atau apapun itu ya, yang bisa kita pakai pada diri kita. Apakah tahu manfaat dari kalung kesehatan? Rata-rata bahannya adalah ada yang dari magnet, ada yang dari batuan ya. Yang sebenarnya saya berbicara dulu bagaimana sejarah dari kalung kesehatan tersebut. Apa itu kalung kesehatan? Banyak orang bertanya, apa benar hanya sekedar kalung seperti ini, atau seperti ini, atau sekecil ini, atau seperti ini, dan masih banyak model-model yang lain lah ya. Ini adalah hanya sebagian kecil yang mungkin teman-teman tahu. Seperti ini ya. Semua yang dikatakan adalah punya energi atau manfaat buat kesehatan kita. Baik. Di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman apa yang saya tahu tentang dengan kalung kesehatan.
Kalau kesehatan bisa muncul itu sebenarnya sudah lama sekali, sejak zamannya di Jepang terjadinya bom atom yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki. Berawal dari situ. Pada saat itu banyak sekali struktur bangunan yang ada di Jepang itu mengalami kerusakan yang parah. Bukan cuma hanya struktur atau bangunan, tetapi banyak manusia di Jepang itu yang kena radiasi, meninggal, bahkan ada yang cacat. Radiasi dari bom atom itu menurut ilmu kedokteran tidak bisa disembuhkan pakai cara apapun. Itu menurut ilmu kedokteran. Nah, mereka di sana memakai metode pengobatan, mereka seperti rehabilitasi, mereka penyembuhan masukkan ke dalam goa. Tetapi di dalam goa itu mereka itu bisa meredam radiasi nuklir yang terjadi kepada tubuh pasien tersebut. Singkat kata, di dalam goa itu justru bisa menyembuhkan pasien yang kena radiasi. Mereka heran, kok bisa? Padahal hanya di dalam goa. Terus, singkat kata, para ilmuwan, profesor atau dokter yang ada di Jepang, mereka coba menemukan. Akhirnya mereka menemukan ternyata di dalam goa yang di Jepang tersebut itu mengandung batu-batuan yang berbagai unsur, ya, yang mengandung magnesium, lava, magma dan sebagainya yang saya nggak begitu hafal ya. Nah, itulah dari bebatuan tersebut mereka itu bisa menyerap energi matahari atau ultraviolet atau ultrared yang infrared yang dihasilkan oleh sinar matahari lalu ditangkap oleh batu. Itulah yang dialirkan kepada tubuh kita. Energi itulah yang dipantulkan kepada tubuh kita. Nah, ternyata sinar matahari yang paling bagus itu adalah sekitar jam 7 sehingga sampai jam 10 pagi. Itu adalah sinar matahari yang paling bagus buat tubuh kita. Tetapi kan kita tidak mungkin, nggak semua orang bisa berjemur atau mengambil sinar matahari di jam-jam 7 sampai jam 10 tersebut. Nah, akhirnya dari batu-batuan di Jepang sana itu mempunyai satu teknologi. Itu mereka jadiin satu, mereka press dengan suhu 1600 derajat yang tinggi. Terus mereka dipres menjadi batu. Nah, press batu itu banyak berbagai jenis yang dihasilkan. Makanya saya bilang ada yang seperti ini, ya, ada yang seperti ini, dan berbagai macam model yang dihasilkan oleh yang mereka bikin itu. Nah, dan di situ sudah coba batu-batu yang dihasilkan itu ternyata sepanjang hari mereka itu bisa, batu itu tuh bisa menarik signal dari matahari pagi itu. Ya mungkin kita sekarang sudah malam, tapi di negara yang lain sudah pagi. Itu juga bisa dipantulkan dan diterima oleh kalung energi tersebut. Sehingga kalung energi tersebut sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Kesehatan apa? Terutama itu kesehatan di dalam tubuh kita, seperti dia akan memecahkan molekul di dalam tubuh kita. Misalnya di dalam pembuluh darah kita terjadi penyumbatan lemak-lemak, plak-plak yang lain, itu bisa dipecahkan. Ya, sehingga suplai oksigen di dalam tubuh kita menjadi lebih sempurna. Ya, dan masih banyak lagi manfaat yang lain. Contoh terhadap dari penyakit diabetes, ya, dan masih banyak lagi termasuk untuk
menangkal radiasi dari handphone. Itu juga bisa terjadi, itu juga bisa. Nah, itu bisa kita buktikan dengan alat. Nanti saya akan praktekkan ya, bagaimana kita untuk menguji alat tersebut. Makanya kalau untuk saya berbicara masalah ini, itu butuh waktu yang cukup panjang ya. Oke, sebelum saya melanjutkan fungsi-fungsi dari kalung-kalung kesehatan yang dari magnet ataupun yang dari batu, nanti orang akan bertanya, mana yang lebih baik? Ya, mana yang lebih baik? Sebelum saya berbicara lebih jauh, saya akan coba kasih pembuktian ya. Di antara banyak kalung-kalung yang kita terima, kita buktikan energi mana yang lebih bagus supaya kalian atau teman-teman tidak salah pilih. Salah satunya saya akan mengumpulkan saat ini supaya tidak memakan waktu yang banyak. Sebenarnya saya ada beberapa, tapi hari ini saya akan keluarkan ada 4 ya. Ini lalu ini. Berarti ini ada keempat item barang, 4 kalung yang berbeda dengan merek yang berbeda. Sorry, untuk sekarang saya tidak akan menyebutkan mereknya karena di sini bukan penting mereknya, tapi yang penting bagaimana kita memilih kalung kesehatan yang benar dan tepat supaya kita mengeluarkan uang yang mahal, tetapi kita mendapatkan hasilnya harus sesuai. Jangan sampai tertipu. Caranya adalah untuk kita supaya memilih barang yang tepat, kita harus ukur. Memakai alat ini namanya inspektor ya. Inspektor ini adalah alat untuk mengukur nuklir, radiasi nuklir sebetulnya. Tapi sama. Untuk mengukur energi dari kalung-kalung ini, itu juga harus memakai alat yang sama ya. Ini bukan sembarangan alat, tapi ini adalah alat yang buatan dari Amerika asli dan harganya tidak murah. Alat semacam ini harganya kurang lebih 13 juta untuk mengukur energi yang dihasilkan oleh kalung-kalung kesehatan tersebut. Baik, sekarang saya akan menguji satu persatu supaya teman-teman tahu ya bagaimana memilih. Sekarang saya tidak akan mengira-ngira mana yang bagus, mana yang enggak. Tidak. Mari kita buktikan satu persatu. Seperti ini. Ya. Ini juga kalung kesehatan. Ini kalung kesehatan. Ya, ini salah satu merek. Ya, cukup terkenal menurut saya. Tapi untuk mengetahui isinya atau energinya, mari kita buktikan sama-sama. Ya. Sekarang saya akan menyalakan alat untuk mendeteksi energi ini. Saya setting dulu. Oke. Sekarang saya tempelkan di sini. Oke. Alat ini dia akan mengukur energi yang dihasilkan oleh kalung-kalung tersebut supaya kita tahu semakin tingginya energi itu dari produk tersebut, semakin besar energi yang kita terima. Bukan cuma hanya energi yang saya bilang tadi, itu bermanfaat kesehatan, segudang kesehatan buat tubuh kita, tapi juga bisa menghasilkan energi ya buat kita. Energi apa dimaksud? Yaitu energi fisik salah satunya ya. Nah, energi fisik seperti apa? Contohnya begini. Kalau kita punya kalung kesehatan, mempunyai energi yang besar, itu sangat bermanfaat. Salah satunya begini. Saya pernah masuk di salah satu kesatuan tentara.
Di situ mereka pernah menguji kekuatan daripada energi yang kita tawarkan. Ya, kalau satu kalung itu mempunyai energi yang besar, mereka boleh coba. Salah satu mereka cobanya seperti apa? Kalau namanya tentara, mereka pasti memegang senjata senapan. Ya, pernah mereka mengujinya dengan cara tanpa memakai kalung kesehatan, mereka berdiri dengan kaki satu atau kaki sebelah, lalu menembakkan dalam jarak 200 meter. Pasti tidak mempunyai keseimbangan. Oke. 130. Ini batasnya. Kalung ini. Ya. Kalung ini mempunyai energi hanya 130. Tolong diingat ya. 130 oleh kalung ini. Bukan kata saya, tapi kata alat ini ya. Kita bandingkan dengan yang lain. Saya matikan dulu. Saya matikan. Ingat 130. Sekarang kita coba kalung yang ini. Ini lebih besar. Ini lebih kecil ya, lebih besar. Kita coba. Ini mempunyai energi berapa? Tolong tadi saya ceritanya terputus. Tolong bantu ingatin saya. Saya sambungnya dari mana ya, supaya saya nggak lupa. Silakan di komen atau apa yang mau ditanyakan boleh. Yang bisa saya jawab, saya bantu jawab. Saya setting lagi, mulai dari 0. Oke. Ini kalung kedua. Oke. Tadi kan saya bilang, di salah satu kesatuan, mereka mengetes dari energi yang dihasilkan oleh kalung kesehatan ini dengan salah satu cara adalah, mungkin sebenarnya sih banyak cara, tetapi kalau di kesatuan itu yang paling gampang adalah mereka menembak tanpa memakai senjata. Apakah mereka bisa menembak dengan jitu atau tepat sasaran dengan kaki sebelah? Rata-rata tidak berhasil, rata-rata gagal karena tidak punya keseimbangan. Tetapi setelah mereka pakai kalung yang mempunyai energi yang besar, mereka tembak dengan kaki sebelah, mempunyai keseimbangan yang bagus atau bisa tepat sasaran. Itu sudah pernah dibuktikan oleh salah satu kesatuan. Itu adalah salah satu. Berarti energinya sangat bagus sehingga kita bisa mempunyai satu keseimbangan. Dengan cara yang lain atau yang paling gampang, kalau Anda di rumah yang mempunyai kalung kesehatan, Anda juga boleh cobakan. Contohnya begini, rokok lah ya. Bagi yang teman-teman yang merokok, coba ambil rokok, taruh aja. Kalau mempunyai kalung ini punya energi, atau kalung apa aja yang punya energi, atau ini rokok ditempelkan di kalung ini atau di kalung ini yang punya energi besar, nggak usah lama, 5-10 menit. Setelah itu silahkan dicoba, dibakar rokoknya, coba dihisap. Apakah rasanya masih seperti yang sama? Pasti beda, merasa hambar ya. Oke. Sampai di sini kepotong. Yang tadi 130 ya. Yang sekarang 603 ya. Nah, ini energi yang ini, kalung yang ini berarti lebih besar daripada yang tadi. Daripada yang ini ya. Tadi kalau nggak salah ini 130 ya. Sekarang yang ini 603. Ya, berarti energi ini lebih besar dibanding yang ini. Ya. Ini adalah salah satu perbedaannya. Ya, setiap kalung berbeda-beda nilai atau energi yang dihasilkan. Ya, kedua ini Anda sudah pasti bisa menilai mana yang Anda pilih. Ya, ini baru 2. Sekarang saya coba ini yang ketiga. Ya, ini yang ketiga. Kita coba yang ketiga. Setelah yang kedua Anda pilih yang mana lebih tinggi. Sekarang kita coba yang ketiga. Mana yang lebih bagus?
Ya, kita sama-sama uji. Oke, saya mulai dari nol lagi. Sambil menunggu kita ukur energi yang dihasilkan, tadi saya sampai mana? Tadi soal rokok ya. Itu juga salah satu cara yang bisa kita uji. Ya, silakan Fikri drummer kita, drummer dari Legowo Band, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh. Atau bagi teman-teman yang mempunyai kalung kesehatan ya, boleh. Saran saya untuk mengetahui bila Anda pengen memilih atau pengen beli kalung kesehatan, silakan Anda harus coba dulu, tes dulu pakai alat inspektor ya. Inspektor itu adalah alat untuk mengukur energi daripada kalung yang akan kita beli ya. Mungkin kalung, mungkin berupa liontin, mungkin berupa pendan, atau berupa apa aja boleh ya. Semua pasti mempunyai kandungan energi. Semakin besar energi itu, semakin bagus buat tubuh kita ya. Paling maka saya bilang, kalau untuk mencobanya itu gampang. Begitu itu kita ukur dia punya energi yang besar, bahkan orang yang mempunyai tenaga dalam atau ilmu kanuragan itu pun tidak bisa. Itu bisa kita adu dengan gelang kita, kalung kita, atau liontin kita. Kita bisa adu. Itu adalah salah satu cara untuk kita membuktikannya. Begitupun kesehatan dalam tubuh kita ya. Oke. Halo, selamat malam Alwin Chai. Oke. Sudah. Ini 2601 dari kalung ini. Ya. Dari kalung ini 2601. Yang tadi ini kurang lebih 600-an ya tadi ya. Sedangkan yang ini tadi berapa? 130 ya kalau saya tidak salah. Oke. Berarti di antara ketiga kalung ini pun berbeda-beda energinya. Ya, tentu saja Anda tadi sudah tahu ya mana energi yang paling tinggi. Berarti ini ya. Ini yang paling tinggi sampai 2600-an. Ini tadi berapa? 600-an. Ini hanya 600-an. Ini 2600-an. Tingginya berlipat-lipat dibanding ini. Apalagi ini. Ini cuman hanya 130, kecil sekali yang ini. Bisa dikatakan sangat tidak ada manfaat untuk tubuh karena sangat kecil sekali ya. Oke. Setelah itu nanti saya akan coba lagi yang keempat. Nah, nanti saya akan kasih juga saran atau pengalaman bagaimana memilih kalung yang tepat yang mempunyai benar-benar energi yang besar. Patokannya seperti apa. Nah, sekarang saya akan cobakan ke kalung yang yang ini ya. Yang putih ini. Ini berbeda dengan yang ini ya. Ini beda. Juga ini beda ya. Kalau ini bentuknya benar-benar batu ya, di batu berupa batu-batu butiran ya. Kita bedakan dengan yang tadi ya. Sekarang yang ini dengan model yang beda sendiri ya. Kita coba ukur. Saya setting kembali 0. Oke, mulai dari 0 ya. Nah, kita ukur mana yang mempunyai energi yang lebih besar. Seringkali kita berpikir bahwa kalung ini energinya ya mungkin cuman hanya sekedar apa yang kita bicarakan saja, atau cuman hanya istilah kata bahasa marketing ya, supaya barang dagangannya laku.
Nah, di sini saya tidak berbicara untuk itu, tapi di sini saya mau benar-benar men-sharingkan bahwa sebenarnya kalung-kalung ini juga sangat bermanfaat sebetulnya. Cuman hanya saja mungkin ada yang bilang, loh kok saya pakai biasa aja, saya nggak merasakan apa-apa. Sebenarnya bukan salah kalung kesehatannya, bukan. Kalau kalung yang mempunyai benar-benar yang mempunyai energi, itu pasti sangat bermanfaat ke tubuh kita. Ya. Kalau yang tidak merasakan apa-apa, berarti kalungnya bermasalah. Berarti itu enggak murni atau enggak asli. Yang asli itu mereka tuh harus mempunyai standar dari Jepang. Ada 2. Saya lupa namanya, ya. Seingat saya ada 2. Seingat saya ada 2 standarisasi yang dari Jepang. Contoh lah makanan, ya, contoh makanan. Makanan itu kan harus ada standar dari BPOM gitu ya kan. Nah, kalau untuk yang kalung kesehatan itu harus ada standarnya dari Jepang. Ada dua standarisasinya, saya lupa namanya. Nah, kalau yang Anda beli itu murni ada 2 standarisasi atau izin kedua izin tersebut, berarti itu murni, itu asli. Yang ketiga baru yang baru yang ketiga adalah energinya. Yang ini, kalung ini mempunyai energi 3619, ya. Ini mempunyai energi 3619. Nah, berarti ini yang paling tinggi di antara semuanya, ya. Di antara semua ini, ini yang paling tinggi. Ya, ini bukan kata saya, tetapi kita ukur melalui alat ini. Nah, semakin tinggi kalung itu, semakin tinggi energi dari kalung yang dihasilkan itu, semakin bermanfaat buat tubuh kita. Ya, kita memakai ini bukan untuk gaya-gayaan. Jangan sampai tertipu dengan modelnya yang menarik, dengan yang dikemasnya dengan yang menarik. Ya, kelihatannya wah ini bagus, ya buat saya gayaan, saya pakainya kelihatan keren gitu ya. Buat apa? Di sini saya tidak berbicara untuk yang gaya-gayaan atau kelihatan keren, tapi saya di sini bagaimana saya memberikan tips bahwa kita memilih kalung adalah kalung yang benar-benar bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Kalung ini semuanya benar mempunyai energi. Energi yang tepat buat kesehatan tubuh kita adalah energi yang tinggi. Berarti yang tadi kita ukur, inilah yang paling tinggi. 3600 lebih yang tadi, ya, di antara yang lain. Dan inilah yang paling kecil, cuma hanya 130. Memang hari ini saya ukur, besok lagi saya ukur, pasti tidak akan sama persis energinya. Bisa turun sedikit, bisa naik sedikit. Kenapa? Biasanya turunnya tidak akan jauh. Biasanya turunnya nggak akan jauh. Turunnya mungkin 100 gitu bisa. Kenapa? Karena energi. Setiap hari energi yang dihasilkan pasti berubah-ubah, ya. Tergantung iklim dan tergantung kondisi tubuh kita. Kalau tubuh kita mempunyai energi yang positif, yang bagus, itu juga bisa mengangkat dari kalung itu. Semakin lama kita pakai, otomatis energinya juga akan semakin tinggi. Ya, energinya juga akan semakin tinggi. Tapi kalau kitanya sendirinya ngedrop, juga nggak akan bisa mengangkat energi itu semakin tinggi. Jadi biasanya selisihnya nggak begitu jauh, paling-paling bisa cuma hanya 100. Tapi begitu dia naik bisa tinggi. Kalau kita punya pancaran energi kita juga tinggi, ya. Itu dari kalung. Nah, ini adalah salah satu cara yang saya menyampaikan kepada teman-teman bagaimana untuk memilih kalung yang tepat. Karena kita tahu sekarang banyak orang
berbicara ini bagus, itu bagus, ini bagus. Sebenarnya kalung kesehatan itu semuanya bagus. Cuman hanya saja banyak yang di sana, di luar sana itu mereka tidak menjual barang yang murni benar-benar bagus. Itu. Nah, kan kita kalau sebagai orang awam kita kan nggak bisa tahu gimana cara kita memilih itu asli atau bukan kalau kita nggak di bidangnya. Kalau jujur, kalau saya sendiri saya juga nggak tahu kalau saya tanpa dibantu oleh alat ini. Ya, alat ini memang tidak segampang itu semua orang punya, hanya orang tertentu yang punya alat ini. Ya, selain mahal juga orang belum banyak yang tahu manfaatnya. Nah, kalau untuk yang soal untuk mengukur radiasi dari handphone itu beda lagi, bukan alat ini, bukan. Ada alat lagi untuk mengukur radiasi handphone. Dan kalung-kalung ini juga salah satu adalah manfaatnya untuk menangkal dari radiasi handphone tersebut. Kan kita tahu semua bahwa radiasi handphone sangat tidak bagus, apalagi di zaman sekarang ini. Anak kecil saja sudah megang handphone. Kalau dipakai terus berhari-hari, efeknya sangat tidak bagus. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu, Anda mau beli, pilihnya yang seperti apa? Tentu saja saya harus pilih yang paling tinggi. Kalau di antara yang tadi semua, saya pilihnya ini. Karena ini paling tinggi. Nah, kenapa saya pakaikan di tangan? Saya lebih suka pakai di tangan. Karena ini yang selalu dekat dengan handphone saya. Saya begini. Ini bisa menangkal radiasi. Saya suka pegang begini. Ini salah satu bisa menangkal radiasi. Karena ini dia bisa menangkal dengan jarak 50 cm. Dia bisa menangkal sampai 50 cm. Salah satu adalah radiasi dari handphone. Handphone ini efeknya sangat besar terhadap diri kita. Ya, kita sulit, kita nggak bisa setiap hari, kita nggak bisa untuk jauh dari handphone. Jadi kita juga harus tahu bahwa ada efek negatif yang tidak baik kalau kita pakai handphone tersebut. Salah satunya adalah kita harus nangkalnya pakai ini. Kita nggak perlu konsumsi apapun kita untuk menjaga kesehatan diri kita tanpa kita harus memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita. Kalau bisa tidak, ya, supaya tidak ada efek samping. Makanya salah satu saya memakai ini. Selain itu juga bisa membantu energi di dalam tubuh kita supaya kita tetap sehat. Fisik kita juga semakin kuat. Oke, untuk Bro Fikri, ini produk apa ya? Oke. Ini sebenarnya ada kalung kesehatan, Bro. Ini adalah kalung kesehatan, ya. Kalung kesehatan yang kita pakai seperti yang tadi saya bicara, bisa untuk menangkal radiasi handphone, ya, supaya fisik kita semakin kuat. Kalau misalnya pengen tahu, kalau teman-teman coba dicoba di sana, Bro Fikri ada di Kalimantan sana. Bila ada yang memakai kalung kesehatan, kalau sudah diuji dengan kadarnya 3.000 sampai 4.000 energinya, itu sudah sangat bagus. Anda boleh coba. Kalau dengan energi 3.000 hingga 4.000, itu pasti Anda merasakan energinya luar biasa. Salah satunya bisa dicoba begini. Kalau misalnya ini punya energi bisa, jangan sampai Anda cobanya kepada kalung kesehatan yang Anda nggak tahu jelas energinya. Kalau sudah mencapai 3.000 hingga 4.000 energinya, orang yang punya ilmu kanuragan atau punya ilmu tenaga dalam, silakan suruh dia hantamkan saja ke kalung seperti ini. Tadi udah sampai 3.600 yang ini ya. Suruh dia coba aja. Kalau dia punya ilmu kanuragan atau punya ilmu tenaga dalam, suruh dia cobakan, hantamkan di sini. Ya. Apakah ini yang pecah atau dia sendiri yang akan mental? Yang terjadi banyak kan adalah mereka sendiri yang mental. Ya. Tapi ininya tidak kenapa-napa.
Kalau misalnya kalungnya tidak mempunyai energi apapun, dihantam oleh tenaga dalam, ini pasti akan pecah berantakan. Tapi kalau yang mempunyai ilmu tersebut, dia mental, berarti ini yang punya energi. Tapi ini bukan magic, ini juga tidak ada mengandung apapun, tapi ini murni dari alam. Ya, murni dari alam. Ya, energi yang dihasilkan oleh alam. Jadi tidak pertentangan untuk apapun, ya. Untuk agama apapun, kepercayaan apapun, ini tidak bertentangan. Terkecuali ini adalah yang dimasukkan dari magic. Nah, itu yang tidak diperbolehkan, ya. Ini tidak masalah. Anda injak-injak pun nggak masalah. Tapi kalau misalnya sesuatu yang dihasilkan punya energi, ya, atau ini, atau apapun ya bentuknya, kalau yang memang itu yang dihasilkan dari magic, dia pasti punya pantangan. Masuk toilet nggak boleh misalnya, ya. Kalau ini tidak ada pantangan, karena ini yang bukan energi yang dihasilkan dari apa. Ini murni dari alam, tanpa ada batas. Kita boleh pakai jangka panjang. Dia punya energi tidak akan hilang. Bisa naik turun, iya. Turun ya mungkin nggak gitu jauh. Naik pun bisa jauh kalau energi kita positif. Kalau kita pakai terus, bermanfaatnya sangat besar. Nah, oke. Salah satu pengujiannya gampang. Tadi kan saya bilang bisa dites, misalnya ke tentara, mereka tembak tangan kaki sebelah yang tidak jitu menjadi jitu. Ya, rokok bisa. Yang suka panco boleh adu kekuatan. Tanpa memakai kalung, Anda coba adu panco. Apabila Anda kalah, coba pakein kalung ini. Yang kalung apa aja lah, saya nggak ngomong ini ya. Asal kalung apa aja yang Anda yakini itu mempunyai energi 3.000 hingga 4.000. Minimal ya. 3.000 hingga 4.000. Di atasnya jauh lebih bagus. 3.000, 4.000 aja Anda sudah boleh coba. Begitu Anda panco yang saya bilang kalah, Anda pakai ini, Anda akan mempunyai kekuatan yang lebih bagus. Anda bisa jadi menang. Ya itu adalah coba yang sederhana, masih banyak yang kita bisa coba. Nah, untuk kita coba lagi, kalau ini mempunyai energi yang bagus, kan saya bilang kenapa saya nggak tunjuk yang lain, kenapa nggak saya tunjuk ini, kenapa saya nggak tunjuk ini, karena saya menunjuk ini karena ini kita tes tadi yang paling tinggi kan. Nah, contohnya ini ya, kan tadi ini punya energi 3.600 lebih ya. Salah satu gini, misalnya Anda punya sayuran yang sudah layu. Ya. Misalnya Anda punya sayuran yang sudah layu, Anda ambil 2 batang yang sudah layu ya, yang sudah layu. Anda celupkan ke dalam air biasa, air putih aja ya. Ya. Yang satunya Anda rendamkan, yang kalung yang mempunyai energi, rendamkan ke dalam, yang satunya tidak memakai air biasa aja. Kita melihat pasti akan mengalami perubahan. Yang pakai air biasa itu tidak akan terjadi perubahan kepada sayuran yang layu. Tapi umumnya yang pakai ini rendaman ini, dia akan menjadi tegak. Yang tadinya yang satunya begini, dia nggak akan naik, dia nggak akan segar kembali kalau air putih biasa. Tapi kalau direndamkan pakai kalung ini, dia akan begini. Artinya kalung itu mempunyai energi yang bagus. Sayuran yang sudah layu pun bisa menjadi tegak. Ya, padahal dia tidak mempunyai kandungan apapun. Atau caranya begini, kalau Anda di rumah yang mempunyai kalung yang Anda yakini punya energi besar. Misalnya contoh nih, yang Anda beli katanya yang jual itu mempunyai energi yang bagus, berkesehatan bla bla bla, merek apapun itu ya. Anda juga boleh coba seperti yang tadi saya bilang. Salah satu ada sayuran yang layu, Anda rendamkan. Yang kedua, yang paling gampang adalah bikin kecambah atau bikin toge. Toge itu kan gampang sekali bikinnya ya, dari kacang hijau. Ya, dari kacang hijau. Apabila sudah bertumbuh segini, kecambahnya baru segini, ya, Anda bikin 2 biji aja, sama-sama segini ukurannya. Ya, sama-sama segini ukurannya. Lalu
air ini kita rendamkan kepada air. Nah, airnya kita ketetesan ke satu kecambah, kita tetesin aja airnya. Satu berkecambah, satunya kita nggak tetesin. Kita lihat perkembangan hari berikutnya. Yang kita tetesin pakai air rendaman ini sama yang enggak. Kita lihat sama-sama pertumbuhannya mana yang lebih panjang dan mana yang enggak. Ya, itu adalah salah satu cara yang kita coba. Tapi umumnya pasti kalau kalung ini mempunyai energi yang bagus, pasti kecambahnya jauh lebih panjang dibanding yang memakai yang tidak memakai apapun. Jadi Anda nggak perlu pakai pupuk, ya cukup pakai ini. Ini multifungsi. Kalau dia nggak punya energi, ya nggak punya dari batu yang subur, itu ngambil daripada lava, lahar atau magma, ya dari gunung meletus. Itu kan subur sekali. Makanya itu sangat penting buat kehidupan kita. Ya, ini sangat membantu. Salah satu kita tes. Kalau Anda tidak percaya, itu salah satu yang paling gampang untuk kita ujikan. Kita ujikan kepada kalung kesehatan yang mungkin teman-teman sudah beli. Ya, sudah beli, silakan Anda coba di rumah. Ya, ini adalah cara yang saya informasikan kepada teman-teman. Mungkin saya pengen tahu kalung yang saya pakai ini katanya mempunyai energi, ya kan? Hasilnya bagus apa enggak? Kalau Anda tidak punya ini, ya nggak apa-apa. Anda coba aja, macam-macam. Ya. Nah, saya lebih suka pakai ini. Karena ini mempunyai energi yang sangat besar. Ya, saya pakai. Memang modelnya kuno. Saya pakainya udah seperti Shaolin gitu ya. Memang kuno. Tapi yang kita inginkan adalah kesehatan. Ya. Jadi jangan salah pilih. Pilihlah yang benar-benar bermanfaat. Jadi kalau saya mau saran, pilihlah yang punya energi yang sangat besar. Saya sudah coba. Oh ya, saya juga ada yang lain. Modelnya macam-macam. Ada juga modelnya seperti ini. Energinya macam-macam. Nah, satu lagi. Saya punya satu lagi. Ya. Saya punya satu lagi. Kalau Anda tahu, saya lupa tadi ya. Kita coba lagi. Kalau yang ini punya energinya apakah besar apa enggak? Ya, saya juga nggak tahu. Saya juga tidak tahu energi yang dihasilkan oleh yang ini berapa. Mari kita uji sama-sama. Saya kembalikan, saya setting lagi ke 0 ya. Kita coba. Oke. Saya tidak menyebut merek ya. Masing-masing yang tadi saya coba itu semuanya dengan brand atau merek yang berbeda. Tapi energinya juga berbeda. Bagi yang tahu, ya Anda sendiri mikir sendiri mana yang terbaik. Ya. Setelah ini nanti saya akan menyarankan kepada teman-teman untuk cara pilihnya yang tepatnya yang mana. Ya. Saya coba dulu satu ini. Kelihatan yang ini nggak begitu besar energinya kelihatannya. Karena kenapa? Karena hasil lampu detektornya itu tuh sangat lemah. Biasanya kalau kalung yang mempunyai energi yang besar, lampu indikatornya itu dia kencang sekali, kedipnya kencang sekali, dan bunyinya juga kencang sekali. Artinya dia punya energi sangat besar, dan dia naik juga cepat. Dia naik cepat sekali. Ya. Artinya baru itu mempunyai energi yang besar. Ya.
Sekali lagi, saya mengujikan ini semua ini adalah informasi yang mau saya sampaikan kepada teman-teman. Jangan sampai salah pilih. Apalagi rata-rata yang membeli kalung kesehatan ini harganya tidak murah. Betul ya kan? Harganya nggak murah. Yang jelas harganya jutaan. Ya mungkin ada mulai dari harga 1,5 mungkin, 2 juta, 3 juta, 5 juta, mungkin ada sampai 10 juta. Oke? Tuh. Hanya 79. Mungkin Anda tahu merek apakah ini? Ya, mungkin Anda tahu. Saya tidak akan menyebut mereknya, tidak boleh, ya. Mungkin yang Anda tahu, hanya 79. Oke? Berarti di antara ini semua, termasuk yang saya pakai, ini yang paling lemah, paling tidak ada energinya. Yang kedua ini nggak ada energinya. Yang ketiga ini tidak nyampe 1000. Berarti ini tiga ini tidak nyampe 1000. Ini yang agak lumayan, 2000 lebih. Ya, ini agak lumayan. Yang paling tinggi adalah ini, 3600. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya, saya pilih yang mana? Ya pasti Anda pilih yang energinya paling besar. Ya, itu baru seimbang dengan uang yang kita keluarkan. Kita puas. Ya ini. Ya, ini yang paling tinggi. Oke. Terus satu lagi. Jangan ketipu juga kepada, kalau misalnya Anda dicoba pertama, Anda coba kalung pertama, energinya besar. Nah, ini rahasia ini. Itu biasanya ada rahasia dagang yang tidak benar yang saya mau kasih tahu teman-teman. Mungkin begini. Di saat pertama dia ujikan memakai alat ini, ya mungkin tinggi, ya. Mungkin energinya bisa sampai 2000. Mungkin tinggi. Tapi apakah itu murni? Bisa juga dengan cara, contoh ya. Satu kalung yang mungkin kalung itu bukan kalung yang berenergi, kalung biasa, batu biasa lah ya. Tetapi yang mungkin tidak mempunyai energi yang bagus. Tetapi kenapa dia bisa menghasilkan energi yang bagus? Biasanya dia ditempelkan. Contoh lah, ditempelkan tadi saya bilang nih kalungnya paling tinggi ya. Kita tempelkan kepada kalung ini yang punya energi. Energi yang ini tuh bisa terserap dari sini. Ibarat kata kita punya aki. Kita punya aki yang sudah punya setrumnya habis. Harus dicas kembali dong, jangan dicas. Nah, ini sama. Dia bisa menyerap energi daripada kalung yang punya energi. Saya contoh ditempelin ini yang tadi punya 3000 lebih nih. Kita tempelin di sini. Dengan waktu yang lama, sehingga di sini yang tidak punya energi akan menjadi punya energi. Ya, mungkin terserap bisa sampai 1500 sampai 2000 mungkin energi terserap dengan ini. Kalau dia nggak dipakai, energinya segini. Ibarat kata aki yang udah kita cas, ya full, nggak pakai bisa full. Tapi kalau kita pakai dia ngedrop. Nah sama. Kalung yang dia terserap dengan kalung yang punya energi terserap masih baru, oke, utuh. Nah pada saat dia utuh, dia cobakan ukur deh ini, ya bener. Tapi kalau ini palsu atau nggak murni energinya, begitu kita pakai dalam waktu 9 jam, energi itu hilang. Energi itu akan hilang. Ya, diukur kembali akan ngedrop jauh. Ya mungkin cuma hanya sekian puluh. Itu artinya tidak murni, itu palsu. Ya, hati-hati. Bukan karena di tes pertama, saya tesnya bagus kok, sekian ribu. Nah, yang saya bilang,
itu bukan yang murni, bisa juga yang dia tempelkan kepada dari yang ada energi, itu bisa terjadi. Yang benarnya adalah punya garansi. Bagaimana? Boleh nggak? Anda boleh nggak punya garansi kepada saya 1 minggu aja? Kalau saya pakai selama 1 minggu, turunnya nggak jauh, turunnya cuma hanya sedikit, itu boleh. Karena memang energi itu nggak bisa stabil. Anda tes 3.000, besok Anda tes lagi mungkin nggak 3.000. Apalagi Anda pakainya nggak konstan atau tidak rutin. Anda kadang pakai, kadang lepas, ya itu nggak bisa menjadi satu patokan. Tapi kalau Anda pakainya rutin, nempel di sini, karena yang model begini itu biasanya tidak takut air. Kita mandi juga nggak masalah, pakai terus. Nah, pakai jangka panjang, turunnya sedikit, bisa naik, nah itu bagus. Kalau sampai bisa naik, itu malah bagus. Itu yang namanya yang mempunyai energi yang murni. Tapi kalau sampai ngedrop, sisa sedikit, nah itu palsu. Nah, itulah salah cara. Jangan sampai Anda ketipu yang seperti itu. Ya, itu salah satu cara. Kalau misalnya mereka berani garansi, itu jauh lebih bagus. Artinya itu benar. Apapun merek itu. Ya, banyak orang mengira begini, semakin mahal udah pasti bagus. Ya, kadang benar, kadang belum tentu. Tergantung bagaimana. Banyak juga perusahaan dia kemas produknya menjadi menarik, jadi eye-catching ya. Saya melihat, saya tertarik hanya karena model, tapi energinya belum tentu. Ya, kalau bisa dua-duanya lebih bagus. Modalnya keren, energinya besar, nah itu jauh lebih bagus. Jangan sampai mahalnya doang, kerennya doang, tapi isinya nggak ada. Ya, itu yang paling penting. Apalagi kita mengeluarkan harga yang sangat mahal. Nah, ini yang saya sampaikan. Mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Ya, bagi Anda merasa ini penting, Anda yang sudah memiliki pakai kalung merek apapun yang Anda sudah beli mahal-mahal, ditawarkan, yang katanya punya kesehatan, segeralah Anda coba. Ya, apakah benar-benar murni mempunyai energi yang bagus? Ya, maka saya sarankan energi itu minimal 3.000. Ya, minimal 3.000. Kalau dia sampai 3.000 ke atas, itu bagus. Kalau 2.000 pun ya masih oke lah ya. Tapi lebih bagus 3.000 ke atas. Semakin besar energi dari kalung yang kita beli, akan semakin besar manfaatnya. Oke. Saya rasa cukup sekian. Mungkin ada teman-teman ada pertanyaan atau mau minta saran, silakan, boleh. Atau mungkin ada yang mau berkomentar, apakah ada yang bagi Anda mungkin kurang tepat ngomongan saya, boleh silakan. Anda boleh mengkritik pun tidak masalah. Ya, Mas kasih masukan pun tidak masalah. Ya. Bagaimana? Kalau Anda tidak ada komentar, saya rasa cukup sampai di sini apa yang saya sampaikan kepada teman-teman, karena saya rasa ini sangat penting ya, karena banyak juga yang sudah mempunyai kalung kesehatan ya, entah itu beli karena ditawarin sama teman gak enak saya beli, atau karena dia punya kesadaran sendiri, atau hanya karena saya ngelihat itu modelnya keren saya beli supaya saya punya penampilan bagus. Bisa saja ya, kalau misalnya cuma hanya sekedar gaya-gayaan tapi harganya murah sih is oke lah ya. Jadi kita bukan demi untuk kesehatan. Tapi kalau kita beli demi untuk kesehatan, ya saran saya salah satunya adalah
carilah yang benar-benar kalung yang mempunyai energi. Nah, kalaupun ada teman Anda yang menawarkan katanya punya energi yang besar, yang bermanfaat, tanya dia, punya nggak alat ini? Namanya Inspector. Ini buatan Amerika, USA, made in USA. Kalau mereka punya alat ini, suruh dia tes. Saran saya yang lebih bagus paling enggak 3.000 ke atas. Paling tidak. Ya, apalagi tidak nyampe 1.000. Saran saya ya kurang bermanfaat buat tubuh. Karena semakin besar energi yang dihasilkan oleh kalung itu akan semakin besar buat tubuh kita, seperti yang tadi saya sampaikan manfaat-manfaat lainnya ya. Itu saja. Oke. Saya rasa cukup sekian tips yang dari saya, informasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini dulu. Semoga untuk kedepannya bisa bermanfaat. Dan mungkin kalau misalnya ada yang pengen tahu atau pengen kritik lah, boleh, tidak masalah. Atau Anda mau protes, atau Anda yang mau minta saran dan segala macam, Anda boleh inbox saya ya, boleh japri saya, atau boleh messenger saya, silakan. Nanti saya akan menjawab, dan saya akan mungkin kalau bagi teman-teman yang pengen bertanya, nanti saya akan bantu jawab yang saya tahu semua. Tentu sekarang terbatas sebenarnya, masih banyak yang bisa saya demokan ya, yang bisa saya demokan tentang manfaat-manfaat kalung yang benar-benar mempunyai energi, bisa saya demokan sebetulnya. Cuman karena di sini saya sendiri ya, sendiri dengan yang saya tidak persiapkan sekarang, saya tidak bisa mendemokan apa yang saya katakan itu benar atau enggak. Tapi di lain kesempatan nanti saya akan bantu untuk mendemokan bahwa yang kalung kesehatan itu yang punya energi besar, yang benar-benar berpengaruh pada kita, dan bagaimana membuktikannya, mana yang punya energi atau enggak ya. Untuk nextnya mungkin kalau saya sudah dengan ada waktu yang tepat atau mempunyai tim yang bisa membantu saya mendemokan, nanti saya akan mempraktekkan untuk teman-teman semua. Tapi ini akan saya selenggarakan. Kalau bisa teman-teman bantu komentarnya atau bantu share bagi teman-teman yang ingin tahu dan pengen demonstrasinya atau demo dari praktik untuk manfaat dari kalung ini. Silahkan Anda boleh kasihkan usul, saran. Nanti segera akan saya adakan demo itu, supaya Anda bisa tahu sendiri bagaimana benar-benar kalung itu sangat bermanfaat buat kita semua ya. Mungkin boleh dikasih waktu, dan saya nanti mungkin saya akan mengadakan live demonya itu ya, mungkin di Facebook ya. Ada waktu nanti, mungkin kapan yang tepatnya, boleh saya minta saran daripada teman-teman di sana, kasih saran kapan. Nanti saya akan mempersiapkan tempat dan juga tim saya, bagaimana kita mendemokan ya, supaya teman-teman tahu tujuannya hanya satu, biar teman-teman tahu, lebih mengerti manfaat dari kalung kesehatan, termasuk cara memilih yang tepat ya, tidak salah pilih. Itu saja. Oke? Ya sudah, cukup, dan karena waktu saya juga sudah terbatas, saya akhiri sampai di sini ya. Saya lihat saya live-nya sudah mencapai 1 jam ini ya. Live saya sudah mencapai 1 jam, dan saya lihat tidak ada komentar ya.
Oke, mungkin bantu share saja ya, mungkin agar yang teman-teman yang lain tahu, mungkin share ke grup aja, mungkin biar semua bisa mengerti dan bisa tahu. Mungkin mereka ada yang mau bertanya, boleh silakan. Jadi mungkin di sini mungkin banyak yang tidak menonton juga ya. Saya minta tolong teman-teman bantu share ke grup Anda kemana aja ya, biar semakin banyak tahu. Kalau bagi ada yang banyak tanya, silahkan boleh dia add Facebook saya, boleh juga inbox saya atau messenger saya, silahkan. Nanti saya akan bantu jawab supaya teman-teman semuanya itu tidak salah beli ya. Oke, selamat malam, terima kasih.